menurut saya paradigma hukum kita itu masih paradigma terjajah. Iya. Repotnya di Indonesia kurang banyak orang yang punya kepedulian dan keprihatinan seperti Bung Refli Jadi Ahmad problem terus. kita ini tidak maju politik dan ekonominya karena kepentingan oligarki yang tidak mampu diatasi penguasa. Paling kali gini lah, secara ekonomi ketika kita merdeka dari Belanda secara politik, secara ekonomi sebetulnya kita nggak pernah merdeka. Beda aja penjajahnya. Dari tadinya negara Belanda, kita kembali dijajah oleh perusahaan-perusahaan. Kalau zaman yang sebelum pemerintahan Belanda kan VOC yang menjajah kita juga perusahaan kan. Sekarang MNC. Ya sekarang ya perusahaan-perusahaan kartel itulah. Iya. Jadi ini ya, jadi menurut saya itu etik itu adalah pagar sebelum pelanggaran hukum. Nah sekarang tuh pagar etik tuh di mana-mana runtuh. Ya, dan itu diberi contoh oleh pemerintah. Itu buat saya, makanya saya dijudulin menggeruduk ke sini tuh saya ingin mengekspresikan gini. Yuk kita bangun lagi nih pagar-pagar etik nih untuk posisi-posisi yang sangat strategik seperti Hakim Konstitusi, KPK, pokoknya setengah dewa itu. Mas Bambang melihat nggak ya, makin lama memang institusi reformasi yang kita harapkan nggak ada lagi yang kita bisa anggap sebagai champion, sebagai dulu kan kita masih berharap sama MK, berharap sama DPD, KPK gitu-gitu. Sekarang udah surut semua itu. Ya, walaupun harus kita akui tidak di Indonesia ya, itu kayak semacam global ini ya, global trend gitu. Tapi kan harus ada. Tapi kan kita lihat di global trend juga ada yang mulai bangkit kan. Iya, ada recovery-nya. Nah, misalnya Malaysia sekarang secara demokratis lebih baik lagi dari kita, padahal dulu kita sempat lebih baik. Iya. Ya kan, jadi kita ya memang pemunduran memang tidak bisa dibantah lah. Walaupun ya to be fair, mungkin dari segi fisik kita banyak kemajuan, mau dihitung jumlah berapa kilometer jalan, berapa banyak bandara baru dan sebagainya. Ya, tapi dari sisi revolusi mental kita regresi. Iya, walaupun sebenarnya ketika saya interview sama ekonom ya, ada kan gini, fisik itu kan harus bermuara kepada misalnya supply chain efektif dan efisien ya, yang ujungnya adalah nilai barang dan jasa itu lebih murah, lebih gampang, cepat terjangkau. Ternyata pembangunan infrastruktur tuh nggak mengubah itu, belum mengubah itu. Ya karena kalau kita lihat ya, misalnya jalan tol, ya, jalan tol itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi keadilan sosial itu regresif. Iya. Karena jalan berbayar tol itu untuk pemilik mobil pribadi kebanyakan dan berbayar. Dan kalau berbayarnya itu murah, masih mendingan. Kita kan lihat jalan tol Jawa itu sampai sebagian supir truk nggak mau karena dianggap lebih murah lewat jalan non tol. Ya kan. Jadi artinya dengan struktur pricing jalan tol sekarang itu memang yang menikmati jauh lebih kaum berpunya. Makanya bukan orang banyak. Sebenarnya yang jauh lebih menikmati orang banyak sebenarnya kereta barang harusnya ya. Saya pernah tanya sama seorang mantan Menteri Bappenas. Saya bilang, kok yang dibangun jalan sih, bukan kereta. Kan kita kan misalnya Jawa, bikin Trans Jawa, ngapain? Karena bikin tol tuh mahalnya minta ampun. Pertama mahal, kedua lama. Tapi kalau bikin kereta, kan ada satu rel tuh, tinggal double track. Kan itu mudah, murah. Kan tinggal ngikutin rel yang sudah ada, tapi bikin rel yang baru. Relatif, itu kan pernah dilakukan double track Jakarta Surabaya kan. Jadi pembebasan lahan dan lain sebagainya nggak susah gitu. Nah, pertanyaannya adalah akhirnya kita bicara tentang sebuah kebijakan yang ada titipan oligarkinya.
itu pernah terjadi. Iya, cost of fund misalnya. Kalau jalan tol itu pernah ingat nggak Ibu Risma di Surabaya pernah mau dijatuhkan oleh wakilnya sendiri dan PDIP lokal. Iya. Karena dia anti dengan jalan tol di tengah kota. Iya. Ya. Itu. Untung dalam hal ini Ibu Risma dibela Ibu Mega, ya. Dan memang betul apa yang dilakukan oleh Ibu. Saya sangat kagum Bu Risma bagaimana menghadapi oligarki lokal di sana dan menang. Iya. Ya. Itu sebetulnya harus menjadi inspirasi. Itu harusnya lebih banyak kepala daerah yang berperilaku seperti itu. Tapi kita ingat lalu Ibu Risma lalu punya mimpi ingin membuat tram. Dia sampai bikin mana? Tapi dihambat terus oleh Kementerian Perhubungan. Malah akhirnya dikasih bus. Lalu Ibu Risma malah marah kan karena nggak keluar-keluar. Akhirnya busnya ditolak. Yang untung Pemda DKI karena akhirnya oleh Pemda Pusat dikasih ke Pemda DKI. Tapi itu kan menunjukkan kenapa pemerintah pusat ini maksain nggak boleh daerah tram itu. Padahal Ibu Risma itu punya argumen yang sangat sahih menurut saya. Ya, akhirnya saya mikir kan tiba-tiba kan spekulasinya sederhana. Kalau kita membangun jalan, terutama jalan tol, kira-kira industri apa yang langsung diuntungkan? Iya, udah kelihatan developer kan? lah ya. Iya kan? Nah, industri, otomotif kan? Industri otomotif kan? Ya, tapi sebetulnya ya keuntungan paling besar yang menikmati jalan itu real estate. Ya oke lah. Sembilan naga lah. Pengembang kan. Tapi kalau yang dibangun adalah rel kereta api, memang nggak ada ininya, nggak ada dagingnya. Karena sebetulnya ya itu gini saya ingat. Gitu. Saya bisa cerita nih ya kasus ini. Dulu saya tuh cukup dekat dengan Pak Fauzi Bowo. Waktu gubernur. Nah, akhirnya saya berapa kali dia diundang lah dalam rapat yang tentang perencanaan kota. Lalu suatu hari dalam satu rapat itu dia mengeluh tentang kemacetan di Jakarta. Lalu dia bilang, ya dananya nggak ada lah, ujung-ujungnya inilah nggak ada uang. Lama-lama saya gemes kebetulan karena saya ya kita wartawan kan belajar macam-macam. Saya bilang, Pak Gubernur sebetulnya, dan ini pertemuan dengan para pengembang nih. Pak Gubernur sebetulnya ada cara tanpa keluar APBD bisa membangun sistem transportasi publik yang baik. Nah, dan ada contohnya di Kanada, saya bilang, di mana pemerintah membangun jaringan, bahkan membangun jaringan kereta tanpa keluar uang. Nah, karena dibangun oleh konsorsium developer, gitu ya. Yang penting kan transparan. Tapi kalau di Jakarta malah lebih gampang lagi. Sudah ada tracknya yang namanya Loop Line. Itu sudah berapa konsultan dari bantuan luar negeri. Itu kira-kira kapasitasnya 2 juta penumpang sehari. Nah, itu udah zaman Mbak Tutut ya, kayak double track itu? Enggak, itu dari zaman Belanda praktis. Ya. Tapi karena nggak diurus, kan stasiun-stasiunnya jadi kumuh, segala macam. Dan begitu stasiunnya kumuh, dibikinin kereta. PT KAI pernah berubah, tapi rugi. Itu kan kayak ayam sama telur lah gitu ya. Harus ada yang berani investasi awal. Nah, problemnya dari loop line ini banyak simpangan satu dimensi. Ya kan? Nah, tapi itu kan solusinya gampang, tinggal dikasih overpass atau underpass. Supaya hatchway-nya bisa. Karena kalau keretanya hanya sedikit, nggak laku-laku. Jadi kereta itu harus pada jam tertentu tiap 3 menit katakan gitu kan. Kalau pada jam tertentu bolehlah tiap 15 menit gitu. Nah, itu akhirnya terus gimana nggak ada dana? Saya bilang gampang, Pak Gubernur bilang aja, saya tidak akan mengeluarkan izin pembangunan mall di luar dari radius katakanlah 2 km dari stasiun loop line. Di luar itu nggak ada mau. Pak, dalam tempo nggak lama itu developer swasta akan bebasin tuh daerah situ dan akan bikin mall. Begitu dia bikin mall di situ, kan tempat parkir soft. Ya kan? Tempat parkir soft.
stasiunnya jadi bagus, ya kan? Nah, pemerintah tinggal bikin overline namanya. Wah, terus habis pertemuan gitu saya disamperin sama developer besar-besar. Iya. Pak Bambang Harimurti ini mengganggu hak asasi developer. Masa kami nggak boleh mau dilarang membangun mall dulu secara bebas? Ya udah, tapi ya gitu. Ya, ini banyak gitu yang kalau kita mau belajar sedikit dari pengalaman luar negeri, solusi-solusi yang nggak perlu dana gede, ya yang sudah dicoba, proven lah, bukan. Tapi karena itu bertentangan dengan kepentingan oligarki nggak bisa jalan. Iya, memang begitu. Jadi proyek ekonomi dan politik itu bisa tidak rasional karena kepentingan oligarki. Iya, betul. Sebagai contoh misalnya tadi saya bilang, membangun jalan tol itu jauh lebih mahal dan lebih lama, lebih beresiko dibandingkan membangun kereta. Padahal daya tampung kereta itu sekali jalan tuh ribuan orang. Iya. Jalan tol satu mobil isinya kadang-kadang cuma 2 orang. Iya. Dan yang lebih gila lagi apa? Dulu saya ribut nih sama zaman Pak SBY. Sampai sempet Dino Jala marah sama saya waktu lama. Ingat gak Pak SBY mau bangun jembatan Suramadu, Selat Sunda. Oh, Selat Sunda ya, Sunda ya. Ya, dan itu ada kepentingan oligarki juga di sini. Iya, oligarki gede lah. Saya kasih contoh. Karena itu ternyata kalau kita mau cari sebagai wartawan, kita dapat tuh studi-studi yang pernah dilakukan bantuan luar negeri apa segala. Dengan harga yang jauh lebih murah. Ya. Kita bisa bikin sistem ferry. Oke. Yang roll-off. Jadi nggak nunggu tuh kendaraan karena tok masuk brut jalan tok. Biayanya tuh jauh lebih murah. Dan tahu nggak? Satu ferry itu bisa ngangkut ribuan kontainer. Biayanya jauh lebih murah. Itu akan langsung menurunkan biaya logistik. Anda tahu nggak sekarang? Itu studinya banyak. Kalau kita kirim kontainer dari Jakarta ke Padang langsung lebih mahal daripada kalau kita kirim ke Singapura dulu terus baru dari Singapura ke Padang. Ya. Itu kan nggak masuk akal kan? Iya kan? Iya. Nah, bayangkan kalau kita bangun tuh sesuai dengan yang kepentingan logistik lah. Rel kereta api, ferry. Karena angkutan paling murah itu angkutan laut. Iya. Sehingga zaman Belanda itu yang namanya KPM itu, nah Belanda tuh zaman dulu udah pintar. Dia tahu kalau BUMN tuh bisa banyak politiking lah. Iya. Jadi dia tenderin aja kontrak. Pokoknya lu mau kalau sediain kapal sekian ton tiap hari dari sini ke sini, harus gue bayar berapa. Jadi dia punya patroli kapal-kapal itu yang terus keliling-keliling itu. Nah, sampai ini kalau kita bahas sejarah ya, menarik. Iya. Nah, mereka itu kan kalau orang swasta harus mikir efisien. Sampai mereka bikin kapal yang sesuai dengan lokal kan Indonesia. Sampai pernah di Indonesia itu di zaman Belanda adalah armada domestik terbesar di dunia. Kapal-kapal itu. Ya, armada Nusantara ini yang keliling seluruh Indonesia ini. Dan kapalnya itu karena orangnya harus bersaing tiap berapa tahun, sangat efisien. Dia tahu di Banjarmasin pelabuhannya gini. Jadi kapalnya itu didesain khusus. Lunasnya itu pasang surut, apa segala macam yang paling efisien lah. Dan itu Belanda tahu itu menjadi kunci competitiveness-nya Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Nah, waktu kita terjadi konferensi meja bundar, ya kan? Itu terus kan ingat waktu itu kan ada satu problem yang nggak diselesaikan soal Irian Barat waktu itu namanya Papua ya. Kan Belanda janji setahun. Kemudian lah. Tapi ternyata Belanda tuh sebenarnya pengen membuat Irian Barat menjadi wilayah lain. Dia takut orang-orang pro Belanda yang ada di Indonesia kalau merdeka pada datang ke Belanda, waktu itu ekonomi Belanda nggak sanggup. Jadi mereka mau nyediain Papua ini sebagai New Hollandia. Ditaruh di situ aja, disediakan infrastruktur. Akhirnya kita berantem kan. Ketika Belanda lihat kita perlu berantem, tahu nggak apa yang salah satu yang pertama dilakukan?
Itu kapal-kapal dibawa ke luar negeri, diamankan. Dia takut dinasionalisasi. Nah, lalu dia bingung kan setelah dia berantem sama Indonesia mau diapain nih kapal? Akhirnya dijual, dibelilah oleh pengusaha-pengusaha Hong Kong dan Singapura yang bisnisnya di Indonesia. Akhirnya selesailah itu. Jadi akhirnya bisnis lalu lintas kapal di Indonesia itu dikuasai oleh Hong Kong dan Singapura dari kapal-kapal KPM gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya waktu kita padahal yang namanya shipping domestik ya, ini untuk ngeliatin bagaimana berkuasanya oligarki ya. Iya. Ketika kita mulai bikin namanya undang-undang kabotaj. Nah, undang-undang kabotaj itu adalah hak tidak hanya shipping, penerbangan juga. Bahwa kalau untuk perkapalan atau penerbangan dalam negeri itu tiap negara tuh punya hak absolut. Yang dilindungi bahkan oleh WTO. Karena Amerika dan Inggris berkepentingan. Dan kita tuh mengabaikan itu sampai ketika kemudian mulai ada sadar mau buat undang-undang kabotaj. Wih, itu hambatannya. Bahkan ketika kemudian di zaman SBY berhasil dibuat undang-undang, pelaksanaannya jadi problem kita ini tidak maju politik dan ekonominya karena kepentingan oligarki yang tidak mampu diatasi penguasa. Paling kira gini lah, secara ekonomi ketika kita merdeka dari Belanda secara politik, secara ekonomi sebetulnya kita nggak pernah merdeka. Beda aja penjajahnya. Dari tadinya negara Belanda, kita kembali dijajah oleh perusahaan-perusahaan. Kalau zaman yang sebelum pemerintahan Belanda kan VOC yang menjajah kita juga perusahaan kan. Sekarang MNC. Ya sekarang ya perusahaan-perusahaan kartel itulah. Iya. Bukan kan? MNC Group ya. Tapi multinational corporation. Iya. Jadi RH kontennya selalu mendidik, mencerdaskan, semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Konten mendidik ini tapi kenapa nggak disukai pemerintah ya? Kan mestinya kan pemerintah bersyukur kepada kita yang mengambil sebagian tugas negara. Nah, saya boleh nggak interupsi soal itu? Boleh. Begini, saya tuh rindu banget sama pemimpin Indonesia yang meniru, meniru Gubernur Ali Sadikin. Karena Gubernur Ali Sadikin itu dulu dia tuh sangat, Mas Bambang ini bisa ditarik. Iya, dia sangat menghargai kritik sebagai masukan positif. Sehingga dia itu termasuk pendiri LBH kan? Iya. Enggak cuma dia termasuk bahkan dia kasih donasi pendiri LBH. Bahkan LBH selama masa zaman Ali Sadikin jadi gubernur, biayanya praktis dari Ali Sadikin. Tapi dia digugat terus nggak ada masalah. Selama dia jadi gubernur di DKI, tahu nggak berapa kali LBH membantu menggugat Gubernur Ali Sadikin? Iya. Tahu berapa kali? Nggak tahu. Berapa kali? Lebih dari 600 kali. Nah itu masih mending, cuman 600 ya. Iya. Berapa kali yang Ali Sadikin dikalahkan? 200-an. 200-an. Dan berapa duit yang harus dikeluarkan? Pastinya. Iya. Tapi yang pentingnya apa? Dia justru menghargai itu sebagai bentuk kontrol untuk membuat Pemda DKI makin baik. Dan pendidikan hukum pada masyarakat. Karena dia tahu pada saat itu, terutama setelah dapat banyak uang dari judi dan juga dia kan yang pertama ngajarin pengusaha Indonesia jadi pengembang real estate sampai dibawa ke Las Vegas ke Amerika gitu. Dia tahu mulai ada penggusuran. Nah, itu kan rakyat kan biasalah suratnya kurang lengkap segala. Dia tahu kalau udah menyangkut rumah kan kalau orang Jawa bilangnya batuk sanyari bumi. Pokoknya itu hidup di sana dia. Mati lah gitu ya. Iya, karena lingkungan hidup kan. Tapi kan dia ngajarin, kalau kamu punya hak hukum, datang ke LBH. Gratis ya kan? Iya. Gratis kalau gratis. Dibantu dan kamu bisa menang. Karena dia bilang kalau LBH nggak pernah menang, siapa yang mau lapor ke situ? Iya. Dan begitu Ali Sadikin berhenti jadi gubernur termasuk yang pertama kali dilakukan oleh gubernur baru adalah memutus biaya donasi itu. Iya. Sehingga kemudian LBH sempat harus biaya dari donasi asing dari. Iya. Dan sampai sekarang. Iya. Jadi saya bayangin
ketika saya tanya Ali Sadikin tuh kok mau gitu bikin dia bantu Bang Buyung almarhum dan kawan-kawan bikin LBH yang terima duit tapi malah gugat. Iya. Kan kalau orang Sunda bilang tuh namanya di poyok di lebok gitu. Iya, iya. Dia bilang, oh ini cara memberantas korupsi paling efisien dan paling murah. Termasuk mendidik masyarakat. Dan menyadarkan masyarakat. Iya. Kalau ada merasa diperlakukan tidak adil, ada jalur hukum. Itu kalau penguasanya lurus. Kalau penguasanya bengkok, dia nggak mau. Jadi intinya ada sederhana. Kalau saya, Mas BHM ya, berpikir, memerintah tuh nggak sulit. Asal lurus. Tapi kalau banyak hidden agenda, nggak bisa kita. Enggak, dan juga paradigma ya. Saya ingat waktu tempo di Bredel, kita menggugat ke PT UN. Petun ya. Itu banyak sekali orang yang merasa sebagai teman saya bilang, gila lu masa menggugat pemerintah ke Petun. Loh, saya bilang PT UN itu didirikan untuk menggugat siapa? Pemerintah sendiri nyediain fasilitas. PT UN itu untuk menggugat pejabat pemerintah. Dan itu paradigma negara hukum. Salah satunya adalah paradigma administrasi. Jadi, nah ini problem kita ya. Iya. Menurut saya paradigma hukum kita itu masih paradigma terjajah. Iya, iya. Kenapa? Itu saya cerita lagi. Saya baru aja cerita juga sama teman-teman. Gara-gara kita ribut setelah KMB, kan semua orang Belanda dipulangin. Iya. Termasuk orang-orang Belanda yang terbiasa menangani. Di kita kan waktu itu pengadilan itu ada 3 kelas kan. Iya. Untuk orang kulit putih, orang Timur Jauh, Timur Asing, dan orang Bumi Putra. Nah, yang terusir nih yang 2 di atas ini kan, banyak kan. Sehingga yang tersisa yang biasa ngandelin Bumi Putra. Nah, penerapan undang-undang yang sama, KUHP itu bahasa Belandanya itu. Itu kan dulu Wetboek van Strafrecht. Nah, itu kan beda antara diterapkan pada orang kulit putih, pada orang Timur Asing atau pada pribumi. Kalau pada orang kulit putih itu adalah untuk bangsa yang merdeka, ya kan? Kalau Timur Jauh pentingannya bisnis lah, Timur Asing. Kalau ke pribumi itu supaya gak berontak lah kira-kira gitu. Jadi yang nakal-nakal langsung aja jeblusin ya penjara. Untuk rules and order. Sedangkan yang kulit putih itu untuk melindungi hak hukum warga. Nah, itu terbukti pasal yang sama dipakai ke Bung Karno kan? Dihukumlah Bung Karno 4 tahun di Indonesia. Pasal yang sama dipakai untuk Hatta dan kawan-kawan di Belanda. Di Belanda, Perhimpunan Indonesia. Iya. Lalu majelis hakimnya bilang loh, pasal-pasal ini hanya berlaku buat negara jajahan. Belanda itu negara merdeka, jadi dibuang bebas. Nah, celakanya ketika Belanda diusir, yang tersisa tuh profesor hukum, hakim, panitera yang terbiasa pengadilan untuk pribumi. Yang paradigmanya ada rules and order, keamanan dan ketertiban buat penguasa. Itu yang kemudian di Universitas Hukum diajarin. Saya pernah nih, ini pengalaman lucu. Saya Pak Bagirmanan kan bekas ketua MA jadi ketua Dewan Pers. Kita dapat tamu dari Belanda, ketua MA. Yang wakil ketuanya itu juga ketua Dewan Pers Belanda. Sebelum datang saya sama tim nyiapin pasal-pasal yang biasa dipakai kepada wartawan di Indonesia dan yang dari KUHP, yang dari sama pasalnya. Jadi kita ini pasalnya persis sama. Lalu ketika mereka datang, ketawa mereka. Mereka bilang, sejak tahun 50-an tidak ada pun satu wartawan pernah dipenjara karena pasal ini. Pasal yang sama di KUHP. Korbannya banyak banget. Dan yang lebih gila, Pak Bagirmanan punya anak mahasiswanya yang ngambil S2 apa S3 di Belanda. Dia ke Leiden, dia membandingkan hukuman yang dijatuhkan pada para wartawan di zaman penjajahan Belanda dengan zaman setelah Indonesia merdeka. Lebih banyak merdeka Indonesia. Yang mereka hukumannya lebih berat dan lebih banyak. Karena kebanyakan kan wartawan zaman penjajahan itu orang Belanda kan. Jadi dia dihukumnya dengan standar sebagai orang Eropa. Jadi saya bilang, jadi setelah itu saya bilang, Pak Bagir sampai marah. Pak Bagir,
ternyata ini salah profesor-profesor hukum juga. Ngajarinnya yang untuk pribumi. Bukan. Dan kita tes. Jadi untuk buktiin itu, tapi ini anekdot ya, bukan ilmiah. Ada mahasiswa hukum kita tanya, menurut Anda apa yang dipelajari di Fakultas Hukum? Ya jawabannya bervariasi, tapi kira-kira adalah cara menghukum orang yang melanggar undang-undang. Iya. Mahasiswa Belanda jawabannya relatif sama, Pak. Iya. Cara melindungi hak hukum warga. That's right. Jadi sebenarnya Jadi ini kan sama pasalnya, tapi yang satu paradigma untuk kepentingan penguasa, yang satu untuk kepentingan warga. Ini yang saya ingin ya, profesor-profesor hukum pidana itu mempelajari ini karena paradigmanya Belanda. Jadi ketika kita ada gelombang reformasi konstitusi, kan masuk tuh ajaran-ajaran Barat Amerika yang bukan Eropa kontinental tapi Anglo-Saxon. Masuklah termasuk instrumen internasional hak asasi manusia menjadi instrumen di konstitusi. Oke. Itu kan luar biasa tuh sebenarnya paradigma untuk melindungi hak warga negaranya setelah konstitusionalisasi hak asasi manusia. Tapi di bawahnya undang-undang pidana itu masih mikir Belanda. Kerjanya ngukumin orang. Maka nggak heran KUHP sekarang itu justru yang dilindungi apa? Presiden, lembaga-lembaga negara dari kritik masyarakat. Ya itu kan, saya termasuk yang sedih ya. Kemarin tadinya saya udah seneng tuh. Wah, Niki itu dibebasin. Iya. Saya kirim loh ke WhatsApp grup. Iya. Wah, berita baik bagi kemerdekaan ekspresi. Nggak berapa lama Roy ditahan. Iya. Aduh, berita buruk saya bilang. Sampai teman saya komentar, ini kok dalam berapa hari ada berita baik, berita buruk. Ya ini Bambang. Tapi ini kan melihat, kalau kita lihat, apa sih beda? Ya kita kan memang membela pemerintah selama ini. Iya. Roy mengkritik pemerintah. Jadi Bambang pasalnya sama. Jadi pikir ini kan Ferdinand Huta Heian. Jadi artinya ini betul-betul menggunakan undang-undang sebagai penjajah, bukan sebagai negara. Ini yang menyebabkan saya sedih. Kenapa ada KUHP baru itu apa? Banyak yang nggak perhatikan ini. Nah ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tuh memang pasal 14-nya berbahaya ya. Iya. Tapi pasal 5-nya tuh favorit saya. Kenapa? Pasal 5 itu menyatakan, kan dia kan undang-undang itu kan sebenarnya menyatakan undang-undang Belanda ini jadi undang-undang Indonesia. Lalu beberapa pasal ada penyesuaian lah. Tapi pasal 5 itu semacam persyaratan yang menurut saya sangat meaningful. Karena dia menyatakan semua pasal-pasal yang bertentangan dengan sifat Indonesia yang sudah merdeka dinyatakan tidak berlaku. Dan untuk menentukan ini diberikan kewenangan pada Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung pernah melakukan itu. Ada pasal perdata yang diskriminatif terhadap orang timur asing oleh MA dinyatakan tidak berlaku. Nah jadi tanpa KUHP yang baru kita punya kalau dapat satu saat dapat Mahkamah Agung apa hakim-hakim yang berpikiran merdeka bukan berpikiran sebagai penjajah. Dia bisa gunakan pasal 5 ini untuk membuat kita merdeka sebagai KUHP untuk orang merdeka. Jadi bisa mengenyampingkan. Jadi dia bisa memberlakukan KUHP seperti KUHP diberlakukan terhadap orang Belanda atau orang kulit putih yang merdeka gitu. Bukan yang dilakukan terhadap pribumi. Kan itu artinya kita merdeka secara paradigma. Tapi dengan berlakunya KUHP ini maka hilanglah pasal itu. Ya makanya saya bahkan dibangkitkan Hatsai Artikelen yang sudah dibuang oleh Mahkamah Konstitusi. Plus karena plus lembaga-lembaga lainnya ada DPR, DPD, DPRD, Kejaksaan Agung. Jadi buat saya kesedihan paling dasar antara lain kenapa saya dibilang menggeruduk sini. Aduh kita nih kehilangan pasal 5 undang-undang yang menurut saya suatu contoh ya. Suatu intisari dari kemerdekaan. Saya menyitir ya. Menurut saya kata-kata itu sebenarnya ada angkatan saya sendiri kan mengatakan loh kepala negara lain aja dilindungi kok kepala negara kita sendiri enggak. Nah ini keliru paradigmanya. Kenapa kita melindungi kepala negara lain? Satu alasannya dia adalah kepala negara asing tamu. Kedua kita tuh nggak bayar pajak untuk bayar dia. Dia tuh orang lain. Dia hukum negara kita tuh tidak menjangkau dia. Nah, tapi kalau kepala negara kita bayar pajak untuk ngasih fasilitas dia.
kenikmatan dia, keluarga dia, pas pampres dia dan lain sebagainya. Dan saya juga pernah diserang itu ada biasalah. Sekarang kan gampang cari pasal-pasal lewat Google. Saya pernah juga diserang. Oh di negara-negara Eropa juga masih ada kok pasal-pasal hak saya artikelan gitu. Saya ketawa aja bilang. Karena kamu nggak baca. Salah satu syarat menjadi anggota Uni Eropa adalah semua pasal-pasal bermasalah itu dinyatakan tidak berlaku. Dan itu dilakukan karena mereka harus taat pada taat pada yang namanya human right. Human right court ada di European Convention on Human Right. Jadi kalau semua begitu mereka masuk Uni Eropa, semua pasal-pasal itu udah nggak ada. Walaupun secara fisik masih ada. Gitu. Dan kalau misalnya domestic court-nya itu memutus itu bisa dibatalkan oleh. Dan yang menarik, kita pernah di Tempo pernah bantu terjemahkan, kemudian kita bebaskan satu buku Bank Dunia, namanya The Right to Tell. Ya, kita terjemahkan hak memberitakan. Itu menarik. Ini yang bikin Bank Dunia loh, bukan orang politik ya. Dan mereka tuh memang dalam menyusun buku ini yang dipakai itu pakar-pakar pembangunan, karena Bank Dunia kan bukan soal politik tapi soal pembangunan. Nggak boleh dia bicara politik. Termasuk pembangunan manusia. Nah, di zaman Wilson, kemerdekaan pers itu dimasukkan dalam bagian yang bisa diurus oleh Bank Dunia. Karena itu dianggap menyangkut ada relasinya dengan kepentingan ekonomi, pembangunan ekonomi. Nah, mereka bikin begitu riset di buku itu. Tapi yang menarik adalah dunia itu dari sisi ekosistem dibagi apa? Tiga kondisi. Satu, negara yang masih mengkriminalkan pencemaran nama baik, itu nggak mungkin punya kemerdekaan pers. Termasuk kita. Ya kita. Ya. Paling bisa setengah bebas. Dan kita kan memang nggak pernah bebas sebenarnya. Kita partly free. Ini yang kedua. Negara yang sudah tidak mengkriminalisasi pencemaran nama baik, ya, tapi dalam perdatanya masih ada. Truth is not a defense. Jadi artinya kebenaran itu bukan pemaaf untuk pencemaran nama. Itu nggak mungkin akan marak investigasi. Kenapa? Karena truth is not a defense. Nah, di Indonesia masih berlaku. Jadi walaupun saya mengatakan sesuatu yang benar dalam KUH Perdata kita yang diberlakukan terhadap pribumi, bukan yang diberlakukan terhadap orang kulit putih. Kalau dianggap itu menyakitkan hati atau injury, tetap kita dianggap melanggar hukum. Nah, jadi kita kena ya. Jadi hanya bisa pers itu bebas dalam ekosistem legal ya. Tidak ada pidana dalam pencemaran nama baik, dan truth is a defense, dan beban pembuktian pencemaran nama baik di perdata itu adalah beban pengadu, bukan bebannya yang diadukan untuk membuktikan bahwa dia tidak mencemarkan. Dia harus membuktikan bahwa dia punya kerugian ini segala macam. Nah, jadi selama KUHP baru ini malah buat ekosistem tambah buruk. Jadi kita kena secara pidana, kena secara perdata. Makanya saya bilang begini, ini menarik ya, bagian yang menarik Mas BHM ya. Saya ini sudah membuat 6.000 konten. Dan saya kira untuk YouTube yang serius ya kan, yang nggak main-main, rasanya paling banyak tuh kontennya. Bahkan lebih banyak dari Najwa Shihab sekalipun yang lebih dulu main YouTube ya kan. Ada di Corbuzier juga. Tapi saya paham, at any time saya bisa dipenjara. Hanya karena ada orang yang tidak suka, lalu melaporkan saya, sudah kalau dia pencemaran nama baik, mending delik aduan. 4 tahun tidak perlu ditahan kan. Tapi pasti saya tahu dia menggunakan berita bohong. Ya kan, supaya bisa ditahan ya. Undang-Undang 1/1946 atau ujaran kebencian. Makanya hari-hari terakhir ini saya protes banget dengan JPU yang menutup mata menggunakan pasal ujaran kebencian
untuk seorang presiden. How come saya bilang? Di situ kan dikatakan menyebarkan Dan presidennya tidak mengadukan sendiri. Iya, menyebarkan kebencian dengan yang berdasarkan sara terhadap individu atau kelompok berdasarkan sara. Saya bilang ini gimana? Kita ngomong tentang ijazah presiden itu pertama, presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Kalau dia tersinggung silakan dia ngadu. Iya. Seperti Pak SBY dulu kan. Silakan dia ngadu. Tapi kok ini tiba-tiba ada orang ngadu lah di entertain. Udah gitu yang ngadunya nggak jelas lagi. Nggak jelas. Lalu di depan itu mending 6 tahun kan, didepankan dengan berita bohong. Yang berita aslinya kita juga belum tahu. Iya. Dan repotnya di Indonesia kurang banyak orang yang punya kepedulian dan keprihatinan seperti Bung Refli. Karena tuh saya tuh nggak pernah bisa lupa ada seorang filsuf Inggris ya mengatakan persyaratan bagi kejahatan berkuasa itu hanya bahwa orang-orang baik berdiam diri. Ya. Nah, problem kita di Indonesia itu terlalu banyak orang baik itu berdiam diri. Ya, Sehingga akhirnya saya kadang-kadang ngasih contoh gini. Ya zaman saya dulu lah, kalau sekarang sudah jauh lebih tertib, ada busway ada segala. Zaman kita lah naik bus umum itu dulu. Ya. Kan kita ber-50 nih. Tahu-tahu di satu stopan naik 2 orang pakai tato gitu segala macam. Terus dia ngomongin kan, Bapak deh Bobo, saya baru lepas dari penjara, nggak punya duit. Terus apa tau nggak yang 50 orang nih ngapain? Masing-masing berdoa pegang dompetnya, mudah-mudahan nggak Noel saya. Padahal kalau nggak usah 50-nya lah, 10 orang aja bilang belum mau apa. Selesai kan? Tapi gara-gara yang 50 ini semua diam, akhirnya merajalela. Ada korban dari itu. Dan korbannya berulang-ulang, nanti dia naik lagi ke bus lain. Jadi memangnya nggak kita bisa salahin, kadang-kadang kita mendapat penguasa yang otoriter, tiran, itu salah kita sendiri juga sebagiannya, nggak sepenuhnya. Ya, apalagi kalau kita bicara politiking ya, politisasi ya. Jadi kalau yang kena, jadi kita kadang-kadang masyarakat menggunakan pasal yang sama untuk mengkriminalkan kelompok masyarakat lainnya. Jadi bukan hanya tajam ke bawah tumpul ke atas, tapi tajam ke lawan tumpul ke teman ya kan? Nah itu jadi saya mengatakan ya harusnya ibaratnya tuh Dewi hukumnya matanya kebuka ya. Iya kebuka dan melirik gitu. Jadi kita bahkan pakai keker. Kita harus lepaskan. Saya mau menggugat judicial review Undang-Undang 1 1946. Tapi nggak ada gunanya sekarang udah ada KUHP. Iya. Ya, tapi mungkin KUHP lebih ringan mungkin sedikit. Padahal saya bisa ikut saya punya legal standing tuh. Nantilah kita mainkan di sana. Juga Undang-Undang ITE. Karena itu jelas tidak sesuai dengan peruntukannya. Udah dibilang informasi dan transaksi elektronik. Loh, kok ada urusannya dengan dan memang itu diselipin belakangan. Nah, itu apalagi Mas Bambang punya sejarah kan. Nah, jadi nggak, yang paling penting udahlah, kita mau jadi negara maju, pencemaran nama baik itu buang dari pidana. Iya. Jadi kalaupun misalnya kita mau ada limited limited responsibility-nya, ya tadi gugat secara perdata tapi beban pembuktian di pengadu. Iya. Karena kalau dia depan pengadu ya mikir kan. Iya. Aduh, ini cuma nggak seberapa. Iya. Dan juga pengadilan efisien dan efektif. Kalau jangan kemudian bertele-tele. Kalau misalnya hukumannya minta maaf aja kan sebenarnya kan cepat diputus mestinya. Iya. Kira-kira seminggu diputus, kamu minta maaf secara publik. Iya. Apalagi sekarang publiknya juga mudah. Tinggal ngomong di depan YouTube. Dan celakanya juga gini. Jadi mental terjajah lagi. Kalau yang menghina dia itu lewat medsos itu tinggal orang asing di luar negeri, nggak bisa diadukan juga. Iya. Jadi akhirnya dia hanya bisa mengadukan bangsanya sendiri yang tinggal di sini.